luar biasa. Oke, amin. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Terlebih dahulu kita menyapa Tuhan kita dengan selamat pagi Bapak. Melewati malam yang gelap gulita, dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Walaupun kami berada di rumah Tuhan, kami masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih untuk semuanya, untuk semua kebaikan-Mu. Engkau begitu memelihara kami, menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah siap memuji Tuhan? Siap? Siap? Oke, semuanya langsung undang untuk bangkit berdiri. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu. Yesu爱我，我也爱你，就是这么简单。Oke, bisa ya? Gerakan ya. Bersama Tuhan Yesus selalu ada sukacita. Oke, adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, oh sukacitaku.
sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu,我要向高山极目. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Caleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pasti semuanya di dalam keadaan baik dan sehat-sehat kan? Iya. Nah, Poso mau tanya kepada adik-adik semuanya, apakah adik-adik semuanya pernah marah-marah? Pernah nggak? Marah kepada kakak, atau marah kepada adik, atau marah kepada teman-teman, atau marah kepada pembantu di rumah, atau marah kepada orang tua. Pernah nggak? Pernah ya? Nah, Poso mau cerita tentang seorang yang bernama Yusuf. Pasti kalian pernah kan mendengar nama Yusuf? Iya, Yusuf adalah seorang yang disakiti oleh kakak-kakaknya. Dia dibuang ke dalam sumur, kemudian dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada pedagang supaya dia menjadi budak. Ya. Kakak-kakaknya begitu jahat kepadanya. Kakak-kakaknya berbuat yang tidak baik kepadanya. Nah, bagaimana sikap Yusuf terhadap kakak-kakaknya? Apakah Yusuf membalasnya? Apakah Yusuf juga marah-marah kepada mereka? Nah, sebelum kita mendengar ceritanya, mari kita bersatu lebih dahulu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
saat ini kami menyiapkan hati kami mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan mengajari kami, supaya kami boleh mengerti tentang firman Tuhan dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jadi tadi setelah Yusuf dijual, ya, kemudian Yusuf menjadi budak, tapi karena Yusuf bekerja dengan baik, ya, walaupun dia menjadi budak, tapi dia bekerja dengan giat, dia bekerja dengan baik, dan kemudian dia bisa menafsirkan mimpi daripada Raja Firaun. Ya, mimpinya yaitu tentang 7 tahun kelaparan, lalu kemudian 7 tahun kelimpahan, lalu kemudian 7 tahun kelaparan. Nah, setelah dia bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun, lalu Raja Firaun kemudian mengangkat dia menjadi wakil raja. Dan kemudian memberikan dia kepada Yusuf kuasa untuk boleh melakukan apa yang sudah dia ceritakan tentang mimpi itu. Jadi Yusuf diberikan kuasa oleh Raja Firaun untuk boleh memimpin, ya, di Mesir untuk mengumpulkan menghadapi masa 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Lalu kemudian Yusuf mulai bekerja. Ya, dia kemudian membangun lumbung-lumbung yang besar-besar di Mesir. Setelah itu, ya, mereka masuk 7 tahun kelimpahan. Ada panen yang banyak di mana-mana. Yusuf memerintahkan semua hasil panen itu dikumpulkan. Lalu kemudian semua hasil panen itu dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung yang sudah dibangun oleh Yusuf. Jadi semua hasil-hasil panen itu harus disimpan sebanyak-banyaknya. Banyak sekali lumbung-lumbung yang besar-besar yang dibangun oleh Yusuf. Dan semua hasil panen itu dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung itu. Demikian dilakukan oleh Yusuf selama 7 tahun kelimpahan. Lumbung-lumbung mereka yang besar-besar itu pun semuanya penuh dengan makanan, penuh dengan biji-bijian, penuh dengan gandum. Lalu setelah itu masuklah masa 7 tahun kelaparan. Tanah-tanah menjadi kering, tidak ada hujan, tumbuh-tumbuhan semua mati. Orang-orang tidak bisa mendapatkan makanan. Mereka kelaparan. Di mana-mana terjadi kelaparan. Di seluruh bumi pada waktu itu terjadi kelaparan. Tetapi di Mesir, karena Yusuf sudah bijaksana mengumpulkan semua makanan, mereka tidak kelaparan. Bahkan mereka mulai membuka lumbung-lumbung mereka, menjual makanan kepada orang-orang yang kelaparan, yang mau membeli makanan. Jadi sekarang makanan-makanan di lumbung mereka yang banyak itu mulai dijual kepada orang-orang. Nah, kelaparan itu terus meluas sampai juga ke tanah Kanaan, tempat di mana saudara-saudara Yusuf tinggal. Jadi saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Kanaan beserta dengan keluarganya, dengan papanya Yusuf, di sana juga mulai kelaparan. Lalu Yusuf berkata kepada anak-anaknya, "Pergilah di Mesir. Saya dengar di Mesir mereka menjual makanan. Ayo, kalian pergilah ke Mesir dan beli makanan di sana." Yusuf kemudian menyuruh 10 anaknya yang lain untuk pergi ke Mesir membeli makanan. Lalu kakak-kakak Yusuf pun pergi ke Mesir. Sampai di Mesir mereka bertemu dengan Yusuf. Tapi mereka tidak lagi mengenal Yusuf karena Yusuf sekarang sudah menjadi orang hebat. Nah, tapi Yusuf mengenal kakak-kakaknya. Yusuf tahu itu kakak-kakaknya. Wah, Yusuf sangat senang. Nah, apakah Yusuf berpikir, wah, ini kesempatan untuk aku balas dendam kepada kakak-kakakku yang jahat? Mereka kan
sudah memasukkan aku ke dalam sumur, mereka kan sudah menjual aku. Apakah Yusuf berpikir ini kesempatan aku untuk balas dendam? Mereka kan sudah jahat, sekarang aku punya kuasa, aku bisa balas dendam. Apakah Yusuf seperti itu? Oh, ternyata tidak, adik-adik. Yusuf tidak seperti itu. Ya, ternyata Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya, dan Yusuf tidak berniat untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya. Nah, sekarang dia bertemu dengan saudara-saudaranya, ya, tapi Yusuf belum mau memberitahukan siapa dirinya kepada kakak-kakaknya. Kenapa? Karena Yusuf masih mau mengetes, mencobai kakak-kakaknya, menguji kakak-kakaknya. Apakah kakak-kakaknya itu masih jahat atau tidak? Nah, waktu kakak-kakaknya bertemu dengan Yusuf, lalu Yusuf memanggil prajurit. Ya, tangkap mereka, kata Yusuf. Mereka ini mata-mata, mereka ini mau mencuri makanan kita, mereka ini mau memperhatikan keadaan negara kita, mereka ini mata-mata. Lalu Yusuf memanggil prajurit, tapi kakak-kakaknya kemudian mengatakan, bukan, kami bukan mata-mata, kami bukan ingin mencuri gandum, kami adalah orang-orang dari Kanaan, kami semua bersaudara, kami mau membeli makanan. Tapi Yusuf katakan, bohong, mereka pasti mata-mata. Lalu saudara-saudaranya katakan, bukan, kami bukan mata-mata, kami ini ya, 12 bersaudara, tapi adik kami satu sudah meninggal dunia. Ini kami ada 10 dan satu lagi adik kami tinggal bersama dengan papa kami di Kanaan. Jadi kami bukan mata-mata, kami datang ke Mesir, kami mau membeli makanan. Percayalah kepada kami. Lalu Yusuf katakan, oke, baiklah kalau begitu. Saya akan memberikan makanan kepada kalian, memberikan gandum kepada kalian, tapi dengan satu syarat, kalian harus membawa adik kalian yang di rumah itu datang kemari. Lalu saudara-saudaranya katakan, tidak bisa, karena itu adalah adik kami yang paling kecil. Kalau kami membawanya lagi kemari, maka papa kami pasti akan merasa sangat sedih sekali. Papa kami pasti tidak akan bisa hidup. Lalu Yusuf katakan, baiklah kalau begitu. Sekarang kalian pulanglah. Saya akan memberikan kalian gandum. Tetapi saudara kalian harus ditahan di sini. Satu orang saudara kalian, si Simeon, harus tahan di sini sampai kalian nanti datang kembali membawa adik kalian yang kecil. Barulah saya akan melepaskan. Nah, adik-adik, kemudian mereka pulang. Tetapi Simeon ditahan di Mesir. Mereka pulang membawa gandum mereka, membawa makanan, lalu mereka memberikannya kepada papa mereka dan menceritakan semuanya apa yang terjadi di Mesir. Lalu mereka katakan, papa, itu penguasa di Mesir itu mengatakan kepada kami harus membawa adik kami Benyamin ke Mesir supaya saudara kami bisa dilepaskan. Lalu papanya sedih. Papanya katakan, mana mungkin kalian membawa Benyamin? Kalau kalian membawa Benyamin, wah, aku bisa mati karena anakku Yusuf sudah mati. Papanya tidak memberikan izin supaya Benyamin dibawa oleh mereka. Nah, tapi lama-lama makanan mereka habis. Mereka tidak punya makanan lagi. Sekarang mereka mulai kelaparan. Akhirnya papanya pun mengatakan, pergilah kalian beli makanan lagi di Mesir. Lalu anak-anaknya mengatakan, tidak bisa papa, kalau kami harus membeli makanan di Mesir lagi, kami harus membawa adik kami. Kalau tidak, mereka tidak akan menjualkan gandum kepada kita.
Bahkan mungkin mereka akan menangkap kami. Nah, akhirnya papanya katakan, baiklah, bawalah ini adik kalian yang kecil, Benyamin. Bawalah dia bersama dengan kalian. Lalu belilah gandum di sana. Bawalah barang-barang yang mahal, uang, untuk diserahkan kepada penguasa di sana. Lalu kemudian kakak-kakaknya Yusuf dan membawa adik mereka Benyamin, mereka pergi lagi ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, ketika Yusuf bertemu lagi dengan saudara-saudaranya dan melihat adik kecilnya yang bernama Benyamin yang sangat dia sayangi, Yusuf sedih sekali. Dia senang, tapi dia juga sedih sekali. Dia rindu sekali dengan adik-adiknya. Tetapi sekali lagi, dia belum lagi mau memperkenalkan dirinya. Dia masih lagi mau menguji sekali lagi, apakah kakak-kakaknya masih jahat atau tidak? Apakah kakak-kakaknya masih punya sifat iri hati atau tidak? Lalu kemudian Yusuf memerintahkan kepada bawahannya untuk menyiapkan makanan, menghidangkan makanan untuk mereka. Lalu Yusuf menyuruh kakak-kakaknya itu semuanya duduk untuk makan bersama-sama dengan mereka. Nah, yang luar biasanya, Yusuf memberikan bagian 3 kali lebih banyak, makanan 3 kali lebih banyak kepada Benyamin adiknya. Sementara kakak-kakaknya yang lain diberikan cuma 1 porsi. Tapi kepada adiknya Benyamin diberikan 3 porsi. Nah, Yusuf mau menguji kakak-kakaknya ini cemburu enggak sama adiknya Benyamin. Tapi waktu Yusuf lihat, ternyata kakak-kakaknya itu tidak cemburu kepada Benyamin, walaupun Benyamin dikasih 3 kali lipat. Kakak-kakaknya hanya merasa takut, takut kepada Yusuf. Mereka takut, jangan-jangan nanti setelah kami dikasih makan, kami ditangkap lalu dijadikan budak. Jadi mereka menjadi takut. Nah, Yusuf setelah makan, Yusuf kemudian keluar. Kakak-kakaknya menjadi semakin takut. Wah, bagaimana ini? Entah-entah kita ditangkap, nanti kita dijadikan budak. Lihatlah dia sudah keluar. Wah, gimana? Ayo kita kejar. Lalu mereka pun kejar. Mereka katakan, tolonglah kami. Kami hanya mau membeli gandum. Kami tidak mencuri. Papa kami di rumah menunggu kami. Lalu kemudian Yusuf sudah tidak bisa menahan hatinya lagi. Lalu dia kemudian melihat kepada saudara-saudaranya semua, lalu mengatakan, aku ini Yusuf, adikmu yang kalian jual dulu. Lalu kemudian Yusuf merangkul semua kakak-kakaknya, abang-abangnya. Yusuf senang sekali. Abang-abangnya, kakak-kakaknya mula-mula takut. Wah, takut nanti Yusuf balas dendam. Tapi Yusuf tidak balas dendam. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Dia mengasihi kakak-kakaknya, walaupun kakak-kakaknya sudah berbuat jahat kepadanya. Dia memeluk kakak-kakaknya satu persatu. Lalu kemudian dia menanyakan kabar papanya. Bagaimana keadaan papa? Papanya baik-baik. Lalu kemudian Yusuf menyuruh abang-abangnya pulang dan membawa semua keluarga mereka, membawa kakak-kakaknya, membawa bapaknya, papanya untuk tinggal bersama-sama dengan Yusuf di Mesir. Nah, adik-adik, kalian pernah tidak marah kepada orang lain? Mungkin kalian pernah marah, kalian membenci orang lain, tidak mau mengampuni. Kalian merasa, wah, sudah berkali-kali diampuni, buat lagi yang jahat, buat lagi yang jahat.
dia disakiti ya, oleh kakak-kakaknya. Dia diperlakukan dengan tidak baik. Dia dibuat dengan begitu sakitnya. Tapi Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Yusuf tetap menyayangi kakak-kakaknya. Adik-adik, hari ini kita belajar ya, untuk kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita katakan sulit gitu ya, tetapi Yusuf bisa. Itu artinya kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, selain itu, kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus juga sudah baik kepada kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita juga mempunyai banyak dosa. Kita juga mempunyai banyak kesalahan. Nah, Tuhan Yesus mengampuni kita. Dia tidak menghitung-hitung berapa banyak kesalahan kita. Dia tidak menghitung-hitung berapa banyak dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita. Dia mati untuk kita karena dia mengasihi kita. Walaupun kita jahat kepadanya, tapi dia mengampuni kita. Dia mengasihi kita. Nah, Tuhan Yesus aja mau mengampuni kita yang jahat, mau mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Tuhan Yesus saja baik kepada kita. Maka kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan demikian. Mari kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi kita baca sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, mari kita coba membuat gerakannya ya. Efesus 4 ayat 32 ya, sekali lagi Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, sekali lagi ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini ya. Kita diajar untuk belajar mengampuni kesalahan orang lain sebagaimana Yusuf dan sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik, mau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami juga belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Mengampuni kakak atau adik kami yang bersalah kepada kami. Bahkan mungkin mengampuni mama papa kami yang bersalah kepada kami. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehuwa
lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Adik-adik di rumah untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, marilah kita membawakan sebuah lagu Mengasihi, Mengampuni Lebih Sungguh.因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。